Di dalam kegelapan seseorang berlari untuk menghindari dari kejaran asasin. Dia merasa sudah berlari cukup jauh, dan pria itu menoleh ke belakang sambil memastikan dia sudah aman dari kejaran asasin itu. Tiba-tiba asasin itu pun muncul sambil menaruh pisaunya di leher pria itu. Pria itu tidak bisa bergerak. Pria itu memohon dan memberikan apa saja jika dia melepaskan dirinya. Lalu tanpa ragu asasin itu menggoreskan pisaunya pada leher pria itu. Hari sudah berganti pagi. Seorang siswa SMA berjalan menuju ke sekolah dengan keadaan mengantuk. Dia adalah Aragi berumur 17 tahun. Aragi merasakan malas untuk berangkat ke sekolah pagi-pagi setelah dia bekerja semalaman sebagai asasin. Setelah sampai di sekolah, keadaan di kelas Aragi cukup ramai akan tetapi semua siswa berbisik melihat ke arah Aragi. Aragi terus berjalan menuju mejanya dan tidak mempedulikan mereka semua. Lalu Suji menyapa Aragi. Dia adalah ketua kelas dan juga ketua klub sepak bola. Dengan santai Aragi hanya menjawab iya kepada Suji dan Aragi ke mode tidurnya. Seorang siswa wanita yang melihat Suji diacuhkan oleh Aragi berkata dia selalu saja sembrono. Dia adalah Nagase Rena, wanita paling modis di kelas. Suji memberikan senyuman kepada Rena dan berkata, ayolah, dia kan teman sekelas kita juga. Dengan raut wajah yang kesal Rena menjawab, Suji, kau tak perlu menyapa orang seperti dia. Pertengkaran Suji dan Rena masih berlanjut dan Aragi tertidur dengan lelap di mejanya. Lalu datang siswa pria dengan wajah yang kesal. Seketika Rena melihat orang itu dan berkata, datang lagi orang yang membuat masalah di kelas ini. Dia adalah Arashi, pemimpin geng lokal paling terkenal. Lalu dua orang siswa menyapa Arashi. Arashi pun membalas sapaan mereka. Lalu Arashi menoleh ke kiri melihat Aragi sedang tertidur di mejanya. Arashi pun berjalan mendekati meja Aragi. Lalu ia pun berteriak kepada Aragi. Dengan pulasnya, Aragi pun masih tetap tertidur dengan lelap, sehingga membuat Arashi kesal dan berkata, apakah kau mendengarku? Aku sedang bicara, jangan sampai aku menghajarmu. Lalu Arashi mengarahkan tangannya ke arah Aragi. Seketika tangan Aragi menahannya, sehingga membuat Arashi kaget. Aragi pun menguap dan berkata, aku mengantuk, kau mau apa? Dengan raut wajah yang kesal Arashi pun berkata, lepaskan tanganku, sialan. Keheningan sesaat membuat Arashi tidak bisa bergerak. Dengan wajah polosnya, Aragi pun melepas tangan Arashi dan berkata, maaf, pasti itu tidak bisa membuatmu bergerak. Lalu Arashi pun memegang tangan kanannya yang merasakan kesakitan dan berkata, apa-apaan itu tadi, dasar aneh. Merasa terganggu dengan keributan mereka berdua, Kansakirin memperingati Aragi dan Arashi untuk diam. Kansakirin adalah wanita cantik di kelas. Dia juga berbakat di seni bela diri dan literatur. Dengan wajah kesal Arashi tidak terima kepada Kansakirin yang mengatur dirinya untuk diam, dan ia mengatakan, aku tidak mau diatur olehmu, dasar jalang. Tiba-tiba Hashimoto Mirei mendekati Arashi. Wanita berambut kuncir itu mengatakan kepada Arashi, hai, itu bukan sikap seorang siswa di sekolah. Apakah kau mengerti, Arashi? Mirei adalah siswa yang sangat peduli pada peraturan. Seseorang memanggil Mirei. Mirei, untuk apa kau ikut campur? Dia akan menghajar kalian. Tak usah ikut campur, biarkan saja, ucap Narumi Yoshiya. Dia adalah anak nakal sama seperti Arashi. Lalu Arashi melihat Aragi tetapi Aragi kembali tertidur. Merasa diacuhkan oleh Aragi, Arashi pun kembali ke mejanya dengan perasaan kesal merasa tidak dipedulikan. Kelas kembali damai. Para murid saling mengobrol di meja mereka masing-masing, dan Aragi pun masih tertidur dengan nyenyak. Akan tetapi, Aragi merasakan sesuatu sensasi aneh yang asalnya dari bawah meja Midou. Cahaya terang yang melingkar berbentuk mantra pemanggil, membuat seluruh siswa di kelas menjadi panik. Lingkaran itu terus melebar memenuhi seisi kelas. Midou, ketua kelas, menyuruh semua siswa untuk keluar. Tetapi Aragi mengatakan kepada mereka semua itu percuma, mereka tidak akan sempat untuk keluar dari lingkaran itu. Benar yang dikatakan oleh Aragi, cahaya itu menarik semua siswa ke dimensi lain. Semua siswa tertidur tak sadarkan diri, seperti cuman Aragi saja yang sadar. Lalu Aragi mengecek seisi ruangan. Ruangan ini sepertinya dibangun dari batu dan pilar besar, dan hanya ada satu pintu besar. Kemungkinan itu adalah jalan keluar dari ruangan ini. Satu persatu para siswa sadar dari tidurnya saat melihat sekeliling mereka merasa bingung, karena tempat ini terasa asing bagi mereka. Midou, ketua kelas, menyuruh mereka semua untuk tenang. Kita semua merasakan hal yang sama. Pertama yang harus kita pastikan kita semua baik-baik saja, ucap Midou. Dengan sedikit senyum, Aragi bersyukur Midou bisa menenangkan mereka semua dan menjaga seisi kelas. Akan tetapi merasa tidak sabaran, Arashi mengatakan, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Kita akan cari tahu ada apa di sini dan menyuruh mereka berdua untuk ikut. Lalu Aragi menjegat Arashi. Ia pun mengatakan itu langkah yang bagus untuk mengetahui keadaan sekitar. Tapi tunggu dulu, Arashi. Merasa bingung, lalu Arashi menoleh ke pintu besar itu, dan Aragi mengatakan kepada Arashi, sepertinya ada seseorang berjalan dari pintu itu. Hanya dengan mendengar suara langkahnya saja, Aragi tahu bahwa yang datang ada dua orang, pria dan wanita. Lalu pintu besar itu terbuka dan datanglah seorang pria besar yang sudah tua dan wanita cantik berpakaian putih. Lalu wanita itu tersenyum dan mengatakan, sangat luar biasa wahai kandidat pahlawan, sepertinya kalian semua sudah tenang.
Para siswa pria merasa terpesona melihat kecantikannya. Mereka menggambarkan wanita itu seperti cosplay putri kerajaan abad pertengahan. Sepertinya Aragi sedang mencoba menganalisa kedua orang itu di balik pilar. Pria itu sepertinya sebagai penjaga dia terlihat sangat kuat dan wanita itu apakah dia seorang putri kerajaan. Lalu mereka memperkenalkan diri, aku Leonora Archbishop putri dari negara suci Digares, dan dia adalah Gaius ksatria pelindungku. Merasa bingung Arashi menunjuk ke wanita itu dan mengatakan aku tak pernah dengar negara itu sebelumnya, apakah kau mencoba membodohi kami? Lalu putri itu pun menjawab kami tak main-main tapi aku yakin kalian pasti tak percaya. Midou dengan sopan bertanya kepada putri itu, maaf kami tiba-tiba ada di sini, ini membuat kami merasa sedikit bingung, apakah kalian tahu apa yang terjadi pada kami? Putri itu pun menjawab dengan senyuman, tentu saja aku kesini untuk menjelaskan semuanya. Pertama izinkan aku menjelaskan apa yang terjadi pada kalian semua. Kalian dipanggil ke dunia paralel, sebagai harapan umat manusia untuk mengalahkan Raja Iblis yang jahat dan sebagai kandidat pahlawan di dunia ini. Midou dan Arashi merasa ini sulit dipercaya dan Arashi menyebutnya wanita itu pembohong. Sehingga membuat pria tua itu marah dan mengatakan jaga mulutmu, dia itu Sein di negara kami. Arashi menjawab dengan wajah kesal dan dia mencoba menantang pria tua itu. Lalu pria tua itu memberikan sedikit pelajaran kepada Arashi. Akan tetapi putri menghentikan Gaius untuk tidak menyerangnya, dan dia mengatakan, aku tahu mereka tidak mengerti apapun, kita harus memastikan kepercayaan kepada mereka semua. Di sini Aragi hanya terdiam menyaksikan pembicaraan mereka semua. Lalu tiba-tiba Arashi bergerak maju mencoba menghajar pria tua itu. Aragi merasa takjub kepada Arashi, dia menantang pria itu tanpa ragu padahal pria itu membawa pedang, dan Aragi mengakui Arashi dia cukup berani. Arashi merasa percaya diri karena dia sudah terbiasa bertarung dengan orang yang memegang senjata. Jika dia bisa menghindari serangan pertama maka dia akan berhasil memukul pria itu. Pria tua itu pun bersiap sambil memegang pedangnya, dan mengayunkan pedangnya tepat di dahi Arashi. Pria itu pun mengatakan dia hanya memotong satu helai rambut akan tetapi, dahi Arashi dipenuhi oleh darah karena goresan. Membuat para siswa ketakutan. Putri itu pun menyuruh Gaius untuk sarungkan kembali pedangnya, dan dia mengatakan maafkan atas kelancaran kesatrianya di hadapan para siswa karena kami tidak ada niat untuk melukai kalian semua. Dan putri pun melanjutkan pembicaraan dengan serius, mengenai penjelasan dunia ini dan kenapa kalian semua kami panggil. Keseriusan ini membuat para siswa terdiam.